Ya, salam kebenaran, nyatakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Rekan-rekan terkasih, pada hari ini saya hadir ya membawakan satu topik bahasan mengenai perbudakan. Di sini terjadi percakapan saya dengan Pak Alwan ya. Intinya adalah Pak Alwan menanyakan atau mempersangkakan bahwa di dalam Alkitab itu ada hukuman, ada hukum mengenai perbudakan gitu kan. Lalu tidak ada kebaikan atau tidak ada perbaikan ya dalam hukum perbudakan di dalam kekristenan, di dalam Alkitab gitu kan. Tetapi saya sudah bilang ya, memang kalau budak di zaman dulu ya memang ada sistem budak ya. Tetapi ya yang saya kejar dari Alwan adalah mana perintah dari Elohim atau perintah Tuhan untuk membebaskan para budak ya. Pak Alwan hanya muter-muter ya, dan bahkan sudah dikasih ininya ya. Saya sudah kasih ayat-ayatnya bahwa tidak pernah ada ya hukum membebaskan budak-budak seperti yang terdapat di dalam kitab kita ya kan. Yang di dalam Keluaran, Imamat itu kan hukum perbudakan itu ya setiap 6 tahun ya harus para budak itu harus dilepaskan. Bahkan saya mengatakan bahwa setiap 50 tahun ada yang namanya tahun pembebasan, tahun Yobel bagi bangsa Yahudi itu. Jadi lambat laun sistem perbudakan itu dibebaskan ya. Lagi pula ya para budak yang ada di tempat kekristenan itu ketika mereka mengatakan bahwa tawanan perang ya, padahal Elohim tercatat di dalam Alkitab dia sangat jijik ya, sangat jijik terhadap barang-barang dari para penyembah berhala. Dan ketika mereka kalah perang ya, para penyembah berhala itu mereka tidak diperbolehkan, orang Israel tidak diperbolehkan untuk mengambil harta rampasan sama sekali ya. Bahkan siapa yang mencuri harta rampasan itu harus dihukum mati gitu. Memang ada beberapa kali ya Elohim membuat mereka bangsa Israel dipimpin Musa itu untuk mengambil barang jarahan, tetapi dalam konteks lagi itu ya dipersembahkan bagi Tuhan untuk pelayanan rumah ibadah gitu, bukan untuk dipekerjakan atau untuk menjadi budak, betul-betul menjadi budak lalu atau ya tidak menjaga kemaluannya terhadap budak-budak gitu kan. Nah ini dia ya. Jadi nggak ada sistem perbudakan kalau memang di sana memang menyempurnakan ya apanya yang sempurna ya kan. Sedangkan di tempat kita sistem perbudakan itu dihilangkan ya. Lalu dia lari-lari ke Rasul Paulus, ajaran Rasul Paulus. Saya nggak terlalu mau dengar lagi ya kalau mereka lari-lari ke Rasul Paulus. Karena apa? Karena kalau udah lari ke Rasul Paulus itu udah nggak ada pilihan lain ya, itu udah mau nyungsep gitu ya teman-teman ya. Ya mari kita dengarkan saja ya. Oke ya. Berarti belum cocok ilmunya kan gitu. Bukan merendahkan, tapi belum ketemu. Dari sinilah orang tidak berani untuk menerangkan, Bib. Sebab apa? Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya, Bib. Sementara kita di sini ini masih menimba lagi. Justru aneh ada yang nanya kayak gitu, Bang. Makanya usah dah. Gimana jawabannya nih? Dia Lah, kok mati? Sebentar ya, Bapak Ibu. Kenapa ini? Wow. 2 tahun dimulai dari sekarang. Lah, kemana-mana ya? Sebentar ya, Bapak Ibu ya. Kok kemana-mana ini? Waduh. Ya, terima kasih ya. Jadi, suara saya kedengaran nggak? Kedengaran ya? Seksi sekali. Ya. Ya, baik. sekali. Ya, jadi kenapa saya ingin bicara mengenai, sebetulnya sih bukan mengenai kontradiksi ya. Saya waktu itu saya pernah itu sama Pak Alwan ya, debat sama Pak Alwan, tapi enggak itu istilahnya enggak mengenai perbudakan ya, tetapi enggak sebentar ini saya kok sebentar ya Bapak Ibu, sebentar belum ininya belum jalan. Oh ya bisa ya. Ya sebentar. Ya kita lewatin dulu. Buka timernya Ferwin, mana timernya ya, Ferwin? Maaf ya. Ya, jadi selamat pagi ya Bapak Ibu. Terima kasih. Maaf ini tadi agak itu ya. Terima kasih untuk pagi ini ya.
saya ngajak Pak Alwan karena waktu itu saya tertarik itu mau bicara tentang, sebetulnya sih tentang perbudakan ya, tapi belum karena waktu itu saya masih penasaran gitu. Nah, hari ini kita Pak Alwan ya, kita putuskan dulu deh tentang perbudakan atau tentang kontradiksi Pak Alwan. Terserah Budi aja, terserah Ya. yang ikut aja. Ya, jadi kalau di dalam kayaknya perbudakan aja ya Pak Alwan ya. Saya mau bicara mengenai perbudakan ya, karena kenapa saya tertarik bicara tentang perbudakan ya, karena sistem perbudakan di masa lalu itu kan memang merupakan penurunan atau degradasi harkat diri manusia ya, di mana ada manusia yang satu ya menganggap dirinya lebih ini ya lebih tinggi dari harkat diri manusia yang lain, sehingga menginjak-injak harkat diri manusia yang lain gitu. Karena apa? Karena memang sistem perbudakan ini terjadi pada masa-masa dulu ya. Memang kita hidup pada masa sekarang gitu kan. Tetapi kalau kita mau melihat lagi pada masa zaman dulu itu, yang namanya perbudakan ini memang masif sekali, dan ini terjadi bahkan dilegalkan gitu. Karena apa ya? Karena belum maju lah ya, mereka punya akhlak moral dan itunya belum maju gitu. Nah, pertanyaan saya ya kan, bagaimana sistem perbudakan diatur oleh Nabi Muhammad, dan Pak Alwan juga boleh bertanya kepada saya bagaimana sistem perbudakan pada masa dulu itu diatur oleh sistem perbudakan pada zaman orang Yahudi itu gitu ya. Nah, dalam kesempatan ini saya mau Pak Alwan menceritakan gitu, apakah Nabi Muhammad ketika dia mengatakan bahwa dia itu adalah agama penyempurna yang rahmatan lil alamin, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk membebaskan perbudakan, karena itu harus terjadi. Kalau tidak ya artinya itu kan hanya slogan gitu ya. Apa ininya, apa perbudakan? Ya, silakan. Jadi begini. Waktu habis. Jadi begini Bu Uti, kalau bicara tentang perbudakan, eksplisit dalam Al-Quran itu ada dua kata ya, fakkur raqabah, tahrirur raqabah. Artinya apa? Membebaskan budak. Jadi secara eksplisit Quran itu menganjurkan untuk membebaskan budak. Kalau eksplisit bahwa di dalam tentang berbuat baik kepada budak, itu dalam hadis Rasulullah SAW, ittaqullaha fima malakat aimanakum. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah dan perhatikan budak-budak yang kalian miliki. Lil mamluk ta'amah wa kiswah. Budak itu punya hak makan, punya hak minum, punya hak pangan, punya hak sandang, pakaian. Wa la yukallifu minal amali illa ma yutik. Dan jangan kamu bebankan kepadanya sesuatu yang dia tidak mampu, di luar kemampuannya. Jadi Islam itu, kita tahu kan budak ini kan warisan orang-orang dahulu. Sejak zaman Bani Israel itu kan sudah ada budak. Nanti kita ke Bible lah. Tapi kalau Islam sendiri sangat jelas, baik dalam Quran atau hadis, budak itu diatur, diberikan sistem pembebasan, dibuat sedemikian rupa. Singkatnya begini, Quran itu dipoles di dalam Islam itu, pertama diangkat dulu derajat harkat martabat para budak itu, sampai kemudian diterapkan hukum-hukum sistematika yang bagaimana membuat mereka itu bisa terbebas dari perbudakan. Seperti dianjurkan untuk kalau orang yang melakukan kesalahan itu dilepaskan, harus memerdekakan budak. Kemudian kalau budak itu dinikahi, anaknya tidak lagi budak. Itu kemudian orang kalau mau berbuat baik, dia bantu budaknya untuk membebaskan dirinya, diberikan pahala, janji-janji. Ada banyak sekali cara-cara membebaskan budak. Meskipun pada saat itu budak itu termasuk harta yang sangat mahal ya. Kategorinya itu kayak Anda punya mobil mobil Alphard lah, bisa kayak gitu. Nah, jadi seperti itu Bu, ada konsep yang jelas di dalam Islam untuk menghapuskan perbudakan.
Ya, itu ya. Pak Alwan mengatakan ada konsep yang jelas untuk menghapus perbudakan. Pertanyaan saya, bolehkah saya melihat datanya bahwa Nabi Muhammad membebaskan atau ada ayat pembebasan yang langsung dari Nabi Muhammad untuk orang-orang untuk membebaskan budaknya? Karena kan kalau kita baca di dalam ini ya, bahkan Nabi Muhammad itu budak-budak kan didapatkan dari perang ya, rampasan perang ya. Jadi orang-orang yang kalah itu kan banyak ya, perempuan-perempuannya dijadikan budak gitu. Nah, pertanyaan saya, ada nggak ayatnya yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad betul-betul melepaskan perbudakan gitu? Jadi kalau nggak ada ya kamu kan hanya ini. Buka saja dalam surat Al-Balad, Allah berfirman, Al-Balad 4 itu ya, Al-Balad 4 itu QS berapa sih saya buka? Al-Balad bukan surat keempat. Al-Balad itu QS berapa ya? 90. Surat Al-Balad itu berapa? 90 ya, coba saya buka ya. Ini 77 90. Kalau Tahrirur Raqabah itu berapa ya? Lupa saya. Tahrirur Raqabah. Coba tolong dong Google dong, ketik aja Tahrirur Raqabah. Karena saya tuh nggak, kadang Arabnya ingat, lupa ayatnya itu di mana gitu. Nggak ada tuh Al-Balad 4 ayat berapa? Ayat 11, Al-Balad ayat 11. Oh 11 ya, oh ya, kok ayat 4 sih, ayat 11 ya. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan mendaki dan sukar itu? Nah itu ya, ayat 13 justru malah mengatakan jalan yang mendaki dan sukar bagi, ini kan Allah yang nanya ya, bagi Allah sendiri. Baca dulu sampai selesai dong. Iya ya. Al-Balad 90 ya, QS 90. Melepaskan, kan tadi baru sampai wa ma adraka mal aqabah, tahukah engkau apa jalan yang susah lagi sulit itu? Ya, iya. Allah tahu itu jalan apa itu? Membebaskan budak. Iya, nah itu kenapa ada ke ayatnya? Itu ya. Baru ibu baca. Tapi kan nggak ada perintah ya. Lepaskanlah nih ya. Ayat 8 ya, bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan ya, tetapi dia tidak menempuh jalan mendaki dan sukar. Nah itu kan ya kan, dan tahukah kamu apakah jalan mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan budak-budak atau hamba sahaya, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Kan nggak ada datanya mengatakan memang betul disemakan. Allah mengatakan ini sulit. Mereka tidak menempuh kok. Ayo, nggak ada perintahnya. Jadi memang Ibu Uti nggak, kita bagi timer aja, mesti banyak minum aqua. Timer dulu Pak, timer aja dulu deh, 3 menit, nggak mau saya tiktokan, repot. Timer ya. Ya udah. Apa dulu deh 3 menit. Ya? Saya lihat di ini aja, sekarang di 52. Ya, sekarang 53, selesai di 53. Oke. Jadi kata Ibu Uti dalam surat Al-Balad itu tidak dikatakan di situ perintah loh, jelas-jelas dikatakan itu. Tahukah engkau apa jalan yang sulit itu? Yaitu melepaskan budak. Kenapa? Karena kalau kita baca konteks ayat itu secara, mungkin orang Oten bilangnya perikop ya, itu kan menunjukkan tentang bagaimana seseorang menempuh jalan-jalan kebaikan. Salah satunya itu adalah membebaskan budak. Maka itu perintah, mudah untuk dipahami sebenarnya. Jadi kalau kita tahu, kemudian juga yang lebih jelas lagi dalam surat An-Nisa, ini saya baru buka ini, At-Tahrirur Raqabah itu dalam surat An-Nisa. Di situ dengan jelas dikatakan hendaklah dia memerdekakan budak. Jadi apalagi di dalam hadis itu jauh lebih banyak lagi. Nah ini secara eksplisit Islam itu sudah menggambarkan membebaskan budak. Nah sekarang kalau saya balik nantang Ibu Uti, di mana ya, di mana kita step by step dulu, perlakuan aja dulu lah. Apa ajaran Kristen yang ingin mengangkat derajat, nggak usah dibebasin ya, diangkat derajatnya dulu untuk perbudakan. Ada enggak? Waktu ya, kalau kita buka waktu habis Ustaz. Habis. Pertanyaannya diulang. Pertanyaan diulang. Ya, karena
Ya, karena kalau kita buka Keluaran 21, 20, 21, coba lihat perlakuan budak itu. Dan ini tidak pernah berubah hukumnya. Kalau ada seorang pemilik budak menyerang budak laki-laki atau perempuan, jadi kalau tuan punya budak, dia pukul budaknya dengan tongkat sampai budaknya mati, itu baru dihukum. Kalau dia bisa bertahan 1-2 hari, budaknya itu tidak mati, mau dilempar ke laut kah, mau diapakah, itu nggak diapa-apakan, itu nggak ada hukuman buat tuannya. Nah, perlakuan ini kan menurut saya tidak manusiawi ya. Coba Ibu Uti baca Keluaran 21, 20 Waktu dan 21. habis. Ya, silakan. Apa Ustaz? Waktunya habis ya, maaf. Ya, Mungkin ya, ditangkap ya waktu ini Bu Ripa kemana sih Bu Ripa sebagai penengah di antara kami kok malah cilep. Lanjut Uti Watimena, silakan. Dan Ya. sementara ya menggantikan Bu Ripa. Ya, jadi tadi belum ada jawaban buat saya karena itu di dalam Al-Qur'an ya, saya nggak ketemu ini adalah perintah, sepertinya hanya eksegese dari Alwan sendiri gitu kan. Nah, saya baca ya di dalam Bukhari ya, Sahih Bukhari 232, ini dari buku ya, Anda boleh cari sendiri, nomornya 371 ya. Dari Maimunah binti Harits bahwa ia memerdekakan budak perempuan yang belum minta izin Nabi SAW ya. Jadi kalau ingin membebaskan budak perempuan di sini harus minta izin ya Nabi SAW. Maka ketika tiba hari giliran Nabi pada Maimunah atau istrinya, maka Muhammad berkata, "Sudahlah engkau merasa ya Rasulullah bahwa aku membebaskan budakku yang perempuan." Nabi menyatakan, "Apakah engkau telah membebaskannya?" Ia menjawab, "Ya Nabi." Ya, iya. Nabi bersabda, jika seandainya engkau memberikannya pada paman-pamanmu, adalah ganjaranmu lebih besar. Nah, pertanyaan saya, ya kan, kalau Nabi sendiri mengatakan, ya kan, Nabi sendiri mengatakan ada ganjaran yang lebih besar ketika budak itu diberikan kepada paman-pamannya. Ini untuk Maimunah istrinya ya. Tentu saja sebagai istri Nabi dia mengejar ridho Allah, mengejar pahala, ya kan? Ya, jadi kalau dia mengejar pahala, dia akan memberikan budaknya kepada paman-pamannya ya. Tetapi kalau menurut saya ini kan nggak sama sekali membebaskan, bahkan seperti jebakan Batman bagi budak itu sendiri. Di mana letak kebebasannya? Karena dia hanya ganti tuan. Bagaimana kalau paman-pamannya ini orangnya tidak seperti orangnya keras terhadap budak-budak? Ini kan sepertinya indah tetapi enggak gitu loh. Ini saya baca lagi ya, sekali lagi ya, dari Maimunah. Butuh maaf 1 menit kita mungkin menjawab pertanyaan Pak Awan 1 menit terakhir ya. Tadi pernyataan udah ya di diberikan. tempat kami ya, saya menjawab tempat kami ya, perbudakan itu ya, budak-budak yang ada itu adalah budak-budak belian, bukan hasil rampasan perang ya, bukan hasil rampasan perang. Karena apa yang kalau Elohim itu dia kan jijik terhadap para penyembah berhala itu. Jadi ketika dia menaklukkan ya barang-barang rampasan perang termasuk orang-orang itu dibuat tidak boleh diambil gitu ya. Jadi ketika ini untuk budak-budak yang memang dikasih ininya lah ya, tetapi setiap 50 tahun sekali gitu kan, budak-budak itu harus dibebaskan. Jadi lambat laun perbudakan, sistem perbudakan itu hilang. Berapa menit? Bahkan budak itu cuma bisa diperbudak 6 tahun. Setelah itu harus dilepas. Ya 6 tahun saja mereka diperbudak. Setelah itu dilepas. Jadi nggak ada itu. Ya sekarang nggak ada lagi sistem perbudakan. Ya silakan. Baik, pas 57 habis harapan ya. Tuh pas. Berapa menit sih Pak? Udah kangen? 3 menit aja. Oh, 3 menit aja ya. Lanjut dulu. Ini Uti Ripa tidur ya. lanjut. Ustaz Awan 3 menit. Ya lihat di atas saja, lihat ya. Iya, jadi Ada di atas Pak Mas nyiapin waktu. Bang Erwin tidak bermanfaat antum. Lanjut Oke. Pak Awan. Oke. Ya tadi kan saya udah ngomongin tuh soal perlakuan kepada budak ya. Saya bahkan tunjukkan di dalam kitab Ulangan. Tadi saya sudah Keluaran itu kan kalau ada budak yang dipukul, ditonjok berdasarkan Alkitab loh ya, itu nggak diapa-apakan tuannya berhak
mengapa-ngapakan selama nggak mati. Mau dilempar ke laut, silakan buka Keluaran 21 nomor 20 sampai nomor 21. Lalu kata Ibu Uti gini, oh ini dalam rangka berupaya untuk membuat budak bagi Kristen itu bagus ya. Oh itu kalau di dalam kami tuh budak itu asalnya hanya dari dibeli. Ya memang salah satunya dibeli, tapi budak itu juga didapat dari perang, Bu Uti. Ibu Uti harus baca Kejadian 14:21. Kejadian 14:21 kan tentang Raja Sodom tuh. Itu tentang apa itu? Tentang budak yang ditawan. Ada juga di dalam Bilangan, dalam Ulangan banyak kok. Saya nggak tahu Bu Uti apa mau menyembunyikan data atau gimana. Nah, kembali kepada Islam ya, tentang katanya ada Nabi disuruh membebaskan budak. Saya nggak jelas Bu Uti tadi nyebutnya Maimunah yang mana ya? Kalau dimaksud itu Al-Maimunah binti Al-Haris ya, dan itu kan masalah minta izin ya. Dia kan belum meminta izin karena kan kepala keluarga. Istri di mana itu kalau mengeluarkan properti tanpa izin suami kan harus dilihat konteksnya, Ibu Uti. Rasulullah itu menganjurkan perbudakan, bukan berarti ketika istrinya Ummul Mukminin itu melepaskan budak itu kan lantas disetujui, bukan membebaskan budaknya, masalah izinnya. Karena bisa saja ada orang yang lebih butuh. Itu kan kayak harta ya, harta yang mahal. Anggap Ibu Uti punya kayak Pajero gitu, mau dibebaskan aja dikasih orang saya, sementara ada orang lain mungkin yang lebih butuh. Nah, maka dipahami dalam konteks itu. Jadi sambil contoh lagi perlakuannya, Bu Uti coba kasih perlakuan kayak gini ada nggak di Kristen? Nabi itu menganjurkan orang, para budak itu, untuk kita tuh menggunakan pakaian yang sama dengan para budak, makan dengan makanan yang sama dengan para budak. Nah, itu kan perlakuan yang sangat istimewa tuh, yang kita nggak akan dapati di dalam ajaran manapun. Coba Ibu Uti klarifikasi itu dulu lah, yang Keluaran yang tadi saya sebutkan di awal itu. Kalau ada tuan memukul budaknya, dipakai tongkat, pakai kayu, itu nggak diapa-apakan hukumnya. Ada nggak? Ya, jadi Alwan ini dia nggak mau baca ayat sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Nih, apabila seorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu. Nah, apa nggak adil coba ya? Jadi dia cuma ambil ayat yang di atas ya, dikatakan apabila seorang memukul budaknya, ayat 20 ya. Apabila seseorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat hingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan. Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua, maka janganlah dituntut belanya, sebab budak itu adalah miliknya sendiri. Ya kalau nggak mati ya jangan ini. Tetapi kalau mati dikatakan ya harus ya, perempuan dengan tongkat hingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan. Dibalas ya kan, mendapatkan perlawanan ya, mendapatkan hukuman pemukul atau pembunuh budak itu ya, ada pembalasan gitu ya. Jadi ini Alwan ya, lanjut. Yang menghapus hukum ini dari kekristenan nggak ada itu ya. Coba Bu Uti jawab itu, silakan. Ya, jadi ini dulu Pak, ini dulu ya. Jadi saya tidak melihat bahwa ini adalah pembebasan budak, karena itu hanya ganti tuan saja. Dan kalau itu diberikan kepada saudara paman-pamannya, ganjarannya lebih besar ya. Tentu saja orang tidak akan melepaskan. Yang namanya melepaskan gitu kan, yang namanya melepaskan yang nggak dikasih ke saudaranya, ke tantenya atau siapa, itu bukan melepaskan Pak ya. Makanya ini aneh, ini bisa begini, ada ayat ya dikatakan justru kalau dikasih kepada saudaranya tetap diperbudak oleh saudara yang satu, ganjarannya lebih besar. Bagaimana mungkin ada yang seperti ini ya? Sekali baca lagi ya, dari Maimunah binti Haris bahwa ia memerdekakan budak perempuan yang belum minta izin Nabi SAW. Maka ketika tiba hari giliran Nabi pada Maimunah istrinya, maka Maimunah berkata, sudahkah engkau merasa ya Rasulullah bahwa aku membebaskan budak-budakku perempuan? Maka nyatakannya. Nabi menyatakan, apakah engkau telah membebaskannya? Ia menjawab, iya. Nabi bersabda, jika seandainya engkau memberikannya pada paman-pamanmu adalah ganjaranmu lebih besar.
Ya nggak ada indikasi bahwa budak itu dibebaskan sebebas-bebasnya, tetapi hanya disuruh berpindah tangan. Jadi kalau berpindah tangan ganjarannya lebih besar. Ya tentu saja orang akan mencari berpindah tangan. Nggak ada hak untuk budak kalau saya lihat di situ ya. Lalu Anda mengatakan bahwa Nabi ya dia makan bersama budak-budak, tetapi tidak ada tuh saya lihat ya di dalam Bukhari lagi nih, saya baca ya, Bukhari halaman 228 nomor 366 ya kan, nomor 366. Anda buka sendiri ya, kalau kita buka lama ya, tapi bisa diuji, buka sendiri ya. Dari Abu Hurairah berkata, adalah Rasulullah SAW jika dibawakan makanan maka beliau bertanya apakah itu hadiah atau sedekah ya kan. Maka jika dikatakan sedekah, lalu beliau mengatakan kepada sahabatnya, makanlah. Sedangkan beliau sendiri tidak makan. Ya, jika dikatakan hadiah, maka beliau menepuk tangannya. Maka lalu makan bersama-sama. Ya, bahkan Nabi Muhammad dia punya kedudukan yang tinggi. Dia nggak makan pemberian orang, sedekah nggak makan. Apalagi Anda mengatakan makan dengan budak-budak. Ini nggak masuk akal bro ya. Untuk makan saja Nabi Muhammad punya kedudukan yang lebih tinggi. Kalau itu hadiah, pemberian itu boleh gitu ya. Anda bohong kalau gitu ya. Nah kalau untuk di kitab saya ya nih ya, inilah peraturan-peraturan yang harus ada surat saya baca di dalam Keluaran 21 kan. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa di depan mereka apabila engkau membeli seorang budak Ibrani. Nah ini kan budaknya itu belian ya. Ya di sini belian ya, dibeli, bukannya ya hasil rampasan perang, bukan. Maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tuh hanya 6 tahun ya kan. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, ya kan, bukan pindah tangan, bukan, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Itu pembelaannya, itu peraturannya. Habis waktunya ya, Buti. silakan. Ya. Ya, silakan. Ya baik, itu kan lihat ya bagaimana Buti itu salah memahami makna konteks. Ketika misalnya Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Haris itu dia memerdekakan budak tanpa sepengetahuan suami, itu kan jelas tidak boleh. Seseorang itu harus taat, istri itu harus taat kepada suaminya. Yang kedua, Rasulullah hanya mengatakan kalau sekiranya kamu bebaskan, jadi beliau setuju dengan pembebasan itu, tapi kalau diberikan kepada pamannya mungkin jauh lebih itu jauh lebih dihitung sedekah. Karena kan dalam Islam dikatakan ya, as-sadaqatu 'alal miskin shadaqah wa 'alal dzil haram sintan. Kalau kita sedekah kepada kerabat dekat dulu itu jauh lebih besar pahalanya. Kemudian Nabi tidak makan dengan budak. Buti ambil lagi hadis yang nggak nyambung misalnya tentang Rasulullah nggak menerima sedekah. Itu Rasulullah memang mengharamkan sedekah buat dia. Ya, ini ya. Dia tidak mau makan sedekah ya. Untuk budak-budak itu makanan sedekah atau makanan pemberian atau hadiah atau makanan keistimewaan. Nggak pernah ya teman-teman. Jadi dia bilang katanya saya nggak nyambung. Padahal kalau makanan sedekah ya untuk orang-orang miskin itu makanan semua sedekah. Ya, untuk orang-orang miskin di jalanan itu kita kasih ini sedekah dari saya, sedekah ya kan. Ya untuk para budak-budak, orang-orang terlantar, orang papa, orang-orang tertindas itu semua sedekah. Muhammad tidak makan itu ya, makanan kelas orang sedekah ya. Jadi dia berbohong banget ya, berbohong sekali nih si Alwan. Dia dan keluarganya ada anaknya, cucunya yang tidak sengaja makan kurma hasil sedekah. Nabi katakan Nabi nggak terima makanan sedekah. Kalau hadiah boleh. Ibu nggak ada sangkut pautnya dengan jangankan itu. Bilal bin Rabah itu ketika Rasulullah lapar itu dalam diboikot Rasulullah itu, Bilal bin Rabah itu budak. Dia taruh makanan itu, saking kasihan dengan Rasulullah, dia taruh makanan itu, dia jepit di ketiaknya. Budak hitam itu dia jepit makanan itu di ketiaknya untuk sembunyi biar tidak ketahuan, diserahkan kepada Nabi, Nabi makan itu. Jadi Ibu Uti hati-hati. Nah, Ibu Uti katakan begini, kalau di kekristenan itu tidak karena korban perang. Nah, ini Ibu Uti baca kitabnya sepotong-sepotong nih. Buka Ulangan 20 nomor 14. Hanya perempuan, anak-anak, hewan dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu boleh kau rampas bagimu sendiri. Ini dalil yang sangat jelas di dalam Alkitab Sabda juga diterangkan. Ini bukti bahwa perempuan itu bisa dijadikan budak dan itu jadi rampasan perang. Jadi Ibu Uti jangan dipungkiri gitu. Ibu Uti gara-gara nggak suka fakta,
Itu lain ya teman-teman ya. Itu di apa yang dia baca tadi itu konteksnya adalah wanita-wanita itu dipersembahkan untuk Tuhan ya, bukan untuk diperbudak, apalagi ya tidak menjaga kemaluan terhadap budak-budak. Enggak ada ya. Itu kita baca itu ya teman-teman ya, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Artinya dibawa ke imam-imam ya. Dibawa ke imam-imam untuk melayani melayani bait suci ya, dipekerjakan, bukan diperbudak untuk ya yang seperti yang di tempat mereka ya. Ya, itu dia. Bible mengatakan perempuan itu harta jarahan, Ibu Uti mengatakan nggak ada. Jadi kita bermain data yang ada lah. Ulangan 20:14. Ini ada banyak ini. Ibu Uti buka saja kitab Sabda, Ibu Uti ketik di situ budak yang didapat dari harta rampasan perang. Ya, ini hanya salah satunya. Nah, perlakuannya apa? Itu pertanyaan saya loh yang Ibu Uti belum jawab dari awal tadi. Buka Keluaran 21, 20 sampai 21. Kalau ada budak tuan menghajar, memukul, menganiaya budak perempuannya apa laki-lakinya dengan tongkat atau benda apapun itu, selama nggak mati, kalau diimpus berbulan-bulan juga nggak sadar, koma juga nggak jadi masalah, Buti. Ayo dijawab. Gimana? Habis waktunya saat Alwan. Silakan Buti. Ya, jadi ya Pak Alwan mengatakan Nabi Muhammad makan bersama budak-budak. Tetapi di dalam Al-Azab saya lihat ya bahwa orang masuk ke rumah Nabi Muhammad itu nggak sembarangan ya. Seorang tamu ya, ada uturan tamu ya, bahkan istri-istrinya semua di dalam tabir. Jadi ini aduh, kamu bohong banget ya kan? Ya di ini saya lihat ya. Nggak bisa makan satu rumah. Semua orang yang masuk ke rumah Nabi itu nggak boleh sembarangan ya. Kalau makan, masa Nabi pergi makan ke tempat budak, ya nggak mungkin ya, budaknya datang kepada Nabi ya. Tetapi di sini dikatakan bahwa rumah, kalau sebentar saya cari ayatnya ya, nggak bisa ya, karena kalau orang masuk ke rumah Nabi itu juga harus ini ya, harus lewat tabir ya, dan bicara apa adanya saja gitu ya. Bohong banget jadinya ya. Nah, lalu kamu mengatakan bahwa tadi ya, bahwa untuk ini ya, saya bertanya dari sisi budaknya sendiri, apakah ada pembebasan untuk budak ketika Nabi mengatakan bahwa membebaskan ya, ada ganjaran yang lebih besar ya, ada ganjaran yang lebih besar kalau budak itu diberikan kepada paman-pamannya. Ini kan artinya bukan membebaskan, bro. Ya, bukan bicara tentang perintah, tentang apa, enggak, ini artinya kan enggak membebaskan sama sekali, enggak gitu. Nah, di dalam Keluaran kamu bicara tentang ulangan ya, ulangan 20 tadi ya. Ya, Pak ya, ulangan 20 ya. Keluaran. Iya, Keluaran 21 ya. Keluaran 20 nih, 20 bukan. Keluaran 21. Ya, Keluaran 20 sih kalau saya jelaskan. Ya, Keluaran 21 nih ya, apabila engkau membeli seorang budak ya, sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa, kan sudah dikasih tahu. Keluaran 21:20 Ibu, enggak nyimak. Iya, apabila seorang, nah ini ya, peraturan tentang jaminan nyawa nih ya, ini bicara mengenai peraturan nih. Ketika ya. Keluaran 21 nomor 20 21 biar enggak fokus Buti ya. Coba kita aja ya, ayat 21 ya. Ini judulnya saja peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia ya. Jadi dia dianggap sebagai sesama manusia. Tetapi karena budak itu ada di bawah kekuasaan tuannya, memang ada sedikit perbedaan lah ya. Tetapi kan udah dibuka di atasnya ya, sudah dibuka di atasnya bahwa mereka hanya bisa memperbudak karena itu kan dibeli ya, hanya 6 tahun. Hanya 6 tahun. Setelah 6 tahun ya kan, ya, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jadi ia datang ya, jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar tuh, bahkan dibebaskan sebebas-bebasnya setiap 6 tahun. Lalu di dalam, kalau soal ini ya, soal dipukul itu kan memang ini kan karena dia di bawah perlindungan budaknya. Tetapi memang ada jaminan, tetap ada jaminan pembebasan bagi para budak. Nah, yang saya bandingkan tadi dengan tempat Anda, kan nggak dijamin, nggak dibebaskan. Justru dikasih hadiah yang lebih ini lagi, dapat pahala tinggi kalau budak itu dikasih ke saudaranya.
Ya, enggak pembebasan di situ. Yang saya minta yang seperti Waktu ini gitu habis, loh. Putih. Yang seperti di kitab saya. Ya, silakan. Silakan Ustaz Alwan. Iya, jadi itu kan kita lihat kan ya Ibu Uti apa yang dibahas, misalnya dia ngambil tadi Al-Ahzab ayat ke-53 ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyu'dzana lakum. Jangan kamu masuk kepada rumah Nabi kecuali yang diberi izin kepada kalian. Dikaitkannya lah dengan budak. Padahal itu kan namanya kita masuk ke rumah orang ya harus pakai izin. Apa hubungannya dengan budak? Budak Nabi itu bahkan tinggal bersama Nabi, makan bersama Nabi, bahkan diangkat jadi anak. Gimana ayatnya, Bro? Makan bersama Nabi, ada ayatnya, tunjukkan dong. Sebentar, ditahan dulu waktunya. Jadi Buti, kalau kita bicara dengan Nabi jangan pakai ayat, pakai hadis. Oke. Nah, sekarang saya teruskan dulu. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi konteks Zaid misalnya diangkat menjadi anak bahkan. Jadi dia dibebaskan. Nabi itu ketika wafat seluruh budaknya itu dibebaskan. Jadi kalau kita bicara tentang perbudakan, akhlak kepada budak, ini sudah sangat komplit. Ibu Uti dari tadi mengingkari ya tentang perbudakan itu harus dibeli. Ibu Uti. Saya bukakan ayatnya, Ibu Uti catat baik-baik ini ya, bilangan 31, ulangan 20, ulangan 21, Hakim-Hakim 5, 1 Samuel 4, 2 Raja-Raja, 2 Tawarikh. Itu semua menjelaskan harta rampasan perang atau budak perempuan yang dijadikan budak hasil karena peperangan. Jadi nggak usah dibantah soal itu. Kemudian Ibu Uti tadi bahkan Keluaran itu nggak disinggung itu. Saya nggak tahu apa yang Ibu Uti baca. Keluaran 21 itu dengan tegas, saya bacakan ya biar teman-teman pada nyimak. Ketika seorang pemilik budak menyerang seorang budak laki-laki atau perempuan dengan tongkat dan budak segera mati, pemiliknya akan dihukum. Tetapi ada tetapinya, jika budak bertahan, ini udah dibabak belurin, digebukin, tapi masih bertahan 1 atau 2 hari, tidak ada hukumannya. Jadi setelah 1-2 hari dia mati, budaknya mati nih, tapi masih bertahan 1-2 hari, itu nggak ada hukumannya. Tapi kalau mati saat itu baru kena hukuman, kan sadis itu. Hanya kalau dia langsung mati aja baru dihukum. Tapi kalau masih nggak gitu, masih bisa ada napas gitu, bertahan sehari, dia nggak dihukum tuannya. Gimana perlakuan terhadap budak itu? Ya kan sampai segitunya loh, Buti. Jadi Islam itu, coba lihat Rasulullah SAW dengan budak itu. Bahkan dipanggil aja budak itu, jangan dipanggil budak, dipanggil dengan kata jariyah. Nabi menyiapkan, kalau kamu panggil budak, jangan panggil dengan bahasa yang begitu, pakai bahasa yang baik. Itu kan keindahan akhlak daripada ajaran Islam itu. Ini belum nanti kita akan memerdekakan budak ya, itu lebih indah lagi. Tapi Ibu Uti, kita ke perlakuan budak aja dulu. Saya baru kasih 1, Ibu Uti belum menjelaskan bagaimana pandangan orang kalau budaknya dipukul kayak gitu dan mati. Habis waktunya Ustaz Alwan. Ya, jadi Ustaz Alwan, ya seperti biasa ya, para muslim ini kalau ngambil ayat suka-suka yang dia mau aja. Kan tadi saya udah kasih tahu, masa sih nggak masuk di dalam pikiran Anda? Ya, karena memang dia di bawah kekuasaan Tuhannya, memang ada perlakuan yang agak sedikit di bawah itu, karena dia di bawah kekuasaan Tuhannya. Tetapi kan jelas dikatakan, bahkan ketika budak itu punya anak, punya istri, 6 tahun ada dibebaskan. Ya harus dibebaskan gitu loh. Kan saya tanya, adakah perlakuan seperti ini untuk Nabi Muhammad melakukan seperti ini? Enggak ada kan, enggak ada perintah untuk membebaskan budak. Bahkan tadi kan saya sudah bilang ya, yang dapat ya mendapatkan ganjaran yang ini pahala lebih besar adalah hanya memindah tangankan. Ya, hanya memindah tangankan. Ya, nih dia ini ya, di dalam saya ini ya, di dalam Bukhari lagi nih ya, 357 dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, barang siapa memerdekakan sebagian harga budaknya, maka budak itu harus menyelesaikan kekurangan tebusannya dengan hartanya sendiri.
Maka jika tidak mempunyai harta, hendaklah diperkirakan harga budak itu dengan cara yang adil. Kemudian dia disuruh bekerja dengan tidak memberatkannya. Pertanyaan saya, bagaimana ada budak yang punya harta sedangkan budak itu kan tidak dibayar? Ya, budak itu karena miskin papa, ya sama sekali. Jadi artinya kan sama dengan yang tadi. Ya kan? Apakah ada budak yang punya harta untuk membayar tebusannya dengan hartanya sendiri? Di mana ada budak yang seperti itu ketika budak itu sudah berkonotasi bahwa dia orang miskin papa, tidak berdaya, bahkan tidak punya apa-apa. Nih, saya nanya lagi ya. Di dalam dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, barang siapa memerdekakan sebagian harga budaknya, maka budak itu harus menyelesaikan kekurangan tebusannya dengan hartanya sendiri. Maka jika ia tidak mempunyai harta, hendaklah diperkirakan harga budak itu dengan cara yang adil. Kemudian dia disuruh bekerja dengan tidak memberatkannya. Nah, ini kan muter-muter juga. Nggak punya harta suruh kerja, ya. Ini membebaskannya dengan harta, ya sama dengan yang tadi. Katanya dibebaskan tapi diberikan kepada saudara-saudara, dan yang memberikannya tuannya dapat harga yang dapat pahala lebih tinggi. Ya tentu saja akan diberikan kepada tuannya karena dapat mengejar pahala. Nah, kalau ini bisa dibebaskan kalau dia bisa bayar. Ya seumur hidup juga dia tahu nggak akan pernah bisa membayar. Akhirnya kan kerja lagi. Ini secara literasinya ya. Saya jangan dibilang ini ya. Ini secara literasinya ngomong seperti ini gitu loh. Nah, sedangkan sekali lagi saya mau ini ya. Saya baca di tempat saya ya. Anda mengatakan di dalam Keluaran 21 ya. Apabila ada orang yang ayat 18, apabila ada orang yang bertengkar dan sedang memukul yang lain dengan batu atau dengan tinjunya hingga yang lain itu memang tidak mati, tetapi waktunya Bu Uti. Ya. Oke, Ya. silakan Ustaz Alwan. Dijawab terus pertanyaannya terus dijawab lagi. Silakan Ustaz Alwan. Ustaz Alwan. Sorry, saya lupa mengaktifkan mic. Sebenarnya apa yang disampaikan Ibu itu kan justru menunjukkan kemuliaan Islam ya, ketika dia menyinggung tentang budak itu bisa memerdekakan dirinya sendiri dengan harta yang dia. Bukan kemuliaan Islam, tapi kalau menurut saya itu jebakan Batman. Ya, itu jebakan Batman, sama seperti di dalam Al-Kahfi itu, ya kan? Ketika orang hanya diberikan ikan pada hari Sabtu, gitu kan? Lalu pada hari lain orang-orang nggak dikasih ikan, ya. Sedangkan hari Sabtu hari Sabat, ya. Orang Yahudi itu nggak boleh bekerja hari Sabat. Nah, itu kan jebakan Batman. Lah katanya bisa ya memberikan keleluasaan kepada budak kalau dia bisa menebus dirinya dengan hartanya. Sekarang boleh saya tanya, budak mana yang punya harta? Kalau budak itu punya harta ya nggak akan bisa diperbudak. Ini kan artinya jebakan Batman, Pak ya. Ngawur ini dasar Pak Alwan. Itu namanya dalam Islam disebut dengan mukatabah. Nah, kalau yang seperti itu kan pertanyaan Ibu Uti itu gimana bisa? Budak kan nggak punya harta. Wah, ini lagi-lagi Bu Uti nggak tahu sejarah. Jadi budak itu boleh diberi upah sama tuannya. Kadang-kadang juga dia jadi sumber sedekah. Ya kan, diberikan sedekah, maka kita kan ada itu sedekah kepada. Nah ya teman-teman ya, kalau ada budak yang diberi harta, itu bukan budak namanya, itu kelasnya pekerja. Ya, ini juga dia nih ngawur dia, Pak Alwan ini berasumsi ya, Bapak Ibu, jelas dia berasumsi sendiri. Orang yang tidak mampu termasuk pada budak misalnya, dia bisa kumpul-kumpul dari situ. Budak juga kadang-kadang diberikan hadiah. Jadi bisa jadi budak itu punya harta. Dan bahkan tuan itu diharapkan kalau dia sudah punya harta sedikit, dibantu lagi sama tuannya untuk dibebaskan, dikasih diskonan lah seperti itu. Ini kan sebelum pra yang dibuat oleh sistematika yang dibuat oleh Islam untuk bagaimana mereka bisa keluar dari perbudakan. Dan banyak, ini cuma salah satu. Jadi Bu Uti itu sedikit banyak membantu menjelaskan kepada orang Islam itu berupaya untuk membebaskan budak. Terima kasih. Nah, sekarang kita ke Ibu Uti tadi. Nah, perbudakan itu yang Bu Uti. Dia mengatakan Islam berupaya untuk membebaskan budak. Tetapi mana ayatnya seperti di dalam kitab kami, ya kan? Di dalam Keluaran 21 tadi, jelas 6 tahun dibebaskan.
Lalu ada yang namanya tahun pembebasan, tahun Yobel. Mana ayat yang seperti itu? Jelas-jelas memberikan ultimatum untuk membebaskan budak-budak. Tetapi kan nggak ada, ya Bapak Ibu, nggak ada kan? Yang ada hanyalah kalau dipindah tangankan dapat pahala lebih besar. Yang ada kalau budaknya itu ya punya harta yang banyak, ya kan? Dia baru bisa dibebaskan menebus dirinya dengan harta. Tetapi kan kita tahu nggak akan ada budak yang punya harta yang banyak, karena budak itu harganya pada saat itu nilainya luar biasa, fantastik gitu. Nggak ada yang bisa punya harta yang banyak karena dia budak. Kalau ada budak punya harta yang banyak, mana bisa dia diperbudak gitu loh. Ya teman-teman ya, ini kan muter-muter jebakan Batman. Putih cerita itu, satu pun saya nggak dapat narasi bagaimana budak itu diperlakukan seperti di dalam Islam. Dan itu berlangsung terus-menerus Ibu Uti. Ya, kalau Ibu Uti buka buka perjanjian baru misalnya. Perjanjian baru itu kekristenan, perjanjian baru itu masih mendukung perbudakan. Jadi hukum-hukum yang dulunya ada, perlakuan mereka itu tetap jadi budak. Mereka harus patuh dan taat kepada tuannya, bagaimanapun adanya. Itu terus dilanjutkan. Jadi Buddha itu harus benar-benar taat. Coba kita buka Efesus, ini ajaran daripada Paulus. Buddha, taatilah penguasa duniawi Anda dengan rasa takut dan gemetar. Coba, Paulus loh yang mengajari. Paulus ini kan sepeninggal Yesus. Yesus aja udah mati. Paulus yang dianggap meneruskan ajaran Yesus. Disuruhnya para budak-budak itu untuk taat kepada penguasa dunia. Siapa itu penguasa dunia? Ya tuan-tuannya itu. Bagaimana cara mereka taat? Ayat berapa itu? Ayat berapa? Takut dan gemetar. Ayat berapa? Ayat berapa? Di Efesus 6. Ya, oke. Ya. Jadi bagaimana Bu Uti? Pertanyaan saya sering saya tanyakan sama teman-teman Kristen itu. Kepada perbudakan apa solusinya? Nyatanya kan perbudakan itu terus. Ya bahkan ada Injil khusus namanya Injil berbahasa Inggris itu berarti Injil Buddha. Gitu. Masih ada tuh sampai sekarang. Khusus untuk menjajah orang Afrika. Gitu. Oke, habis waktunya Buti, dijawab dulu Buti pertanyaan dari Pak Ustadz Alwan, baru dijelaskan. Apa ya, jadi Pak Alwan ini udah membabi buta ya, udah kemana-mana. Masa ada Injil budak segala macam, lari ke Paulus lah, ya. Lalu yang saya kan sudah kasih tahu tadi, intinya adalah ada hukum pembebasan ya untuk kalau kita memperbudak orang 6 tahun dibebaskan, bahkan kalau dia punya anak keluarganya harus bebas. Kalau dia melanggar itu ada hukumnya. Nah, yang kayak gini yang saya tanya, adakah yang seperti ini perintah membebaskan budak-budak? Kan nggak ada, ya kan? Dikasih ke pamannya atau dia harus bayar. Lalu Anda itu berasumsi sendiri mengatakan tentu saja budak itu punya uang. Dari mana? Kalau Anda mengatakan budak itu punya uang, ya itu bukan budak namanya. Kalau ada, ya bukan diperbudak. Kalau ada yang dibayar itu bukan budak, itu bekerja Pak. Itu statusnya sudah beda. Kalau ada budak yang digaji itu tidak bisa Anda katakan dia diperbudak, ya itu digaji. Itu sama seperti pembantu. Sebentar Pak Fadli ya, sebentar. Ya itu sama seperti pembantu, sama seperti yang lain ya, sama seperti saya kerja sama orang. Ya Anda sudah membabi buta ini ya. Jadi nggak ada ya. Lalu bahkan dikatakan dengan bayaran nih, bahkan ya kalau ini ya dari Bukhari lagi saya baca di Sahih Bukhari ini banyak banget ya, halaman 222 ya, di nomor 361 dari Abu Zar berkata, aku bertanya kepada Nabi SAW, perbuatan apakah yang paling utama? Nabi bersabda, beriman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah. Aku bertanya, budak manakah yang lebih utama? Nabi menjawab, yang harganya paling mahal. Bagaimana bisa ada budak bisa membebaskan dirinya kalau harganya paling mahal, termahal-mahal, dan yang lebih menyenangkan pemiliknya? Aku bertanya, jika kami tidak memperbuatnya, ya, jika kami tidak memperbuatnya, diam, bisik, ya. Jika kami tidak memperbudaknya, Nabi menjawab, menolong orang yang mempunyai pekerjaan atau mengajari orang untuk bekerja. Aku bertanya, jika aku tidak memperbuatnya, Nabi menjawab, hindarilah orang-orang dari kejahatan, karena hal itu
hal itu sebagai sedekah yang kau sedekahkan pada dirimu. Nah, kan nggak ada jawabannya. Ya, kalau dia tidak itu melepaskan budak yang mahal, nggak dijawab juga sama Nabi. Ayo, bagaimana ini? Saya minta, adakah hukum pembebasan nih ya di dalam sekali lagi ya 21 ya, dikatakan gini ya, inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, ya maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Mana hukumnya? Ya, oke. Ya, silakan. Ya. Jadi dari tadi Buti belum jawab sama Ustaz Awan. Silakan Ustaz Awan. Apa itu? Apa pertanyaannya apa tadi? Lupa saya. Makanya pertanyaan dulu jawab Buti, baru nanti ke hadis kayak nanti nggak gampang kami yang jawab. Silakan tafadhol Ustaz Awan. Anda bicara waktu mulai. Iya, faktor juga mungkin ya, faktor. Enak aja udah mulai lari Awan mulai lari. Saya cuma bilang faktor aja Buti. Jadi kalau membebaskan nggak ada, saya bilang dia faktor nggak puasa Buti. Puasa kan nyimak dengan bagus. Oke, lanjut jadi, sebentar ya Buti, lanjut iya. Jadi kalau kita bicara tentang membebaskan budak, udah saya katakan dalam Quran jelas, fakur rokobah, tahrir rokobah, dalam hadis jelas. Bahkan dalam riwayat hadis itu ya, man a'taqa syirkan lahu fi mamluk wajib alaihi ayyu'tik kullah. Barang siapa yang membebaskan sebagian budak, mending dia bebaskan semuanya. Itu anjuran loh dalam hadis yang sahih. Makanya kita ada istilah, ada namanya budak mudabbar, ada namanya ummul walad, ada istilah mukatabah. Itu semua demi pembebasan budak. Adi Buti ini kurang belajar, kurang mempelajari Islam dengan baik. Nah, kalau kita bicara tentang semangat membebaskan budak, itu kan sudah dibahasakan. Ibu Buti tadi bawa Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Justru ada kisah yang menarik tentang yang menyakiti budak itu. Nabi pernah mengatakan, bahkan bersikap rasis kepada badannya Bilal yang dikatakan hitam atau dikatakan ibunya itu budak. Nabi katakan, kamu tuh kembali kepada zaman jahiliyah. Anta fil jahiliyah, kamu itu kembali kepada orang-orang jahiliyah, mengejek orang tua, mengejek posisi dia sebagai budak. Itu tidak boleh dalam Islam seperti itu. Nah, Ibu Uti, yang tadi saya terangkan itu ya, tentang perbudakan itu sama sekali nggak ada di dalam kekerasan itu menghapuskan perbudakan, nggak ada, semangatnya nggak ada. Tadi Efesus, saya tambahkan lagi perkataan perkataan dari Paulus ya. Misalnya tentang di dalam 1 Timotius 6:15. Ya, jadi hamba itu harus betul-betul hormat sama Tuannya. Itu masih dilegalkan oleh Paulus itu. Hamba. Jadi tadi di Efesus dikatakan taatnya budak kepada hamba itu harus seperti taat kepada Yesus. Harus seperti itu. Disuruh apa aja harus nurut. Bahkan harus ada perasaan itu, takut dan gemetar itu. Jadi legalisasi budak bahkan di zaman Paulus itu masih dilakukan. Di dalam Titus 2 ya dikatakan seperti ini. Beritahu budak untuk tunduk pada tuan mereka. Nah, dan memberikan kepuasan dalam segala hal. Ayo. Jadi budaknya mau diapain aja, beritahu sama ini ajaran Yesus loh. Ya, ini ajaran Yesus ini. Mereka tidak berbicara balik, bukan untuk mencuri, tapi untuk menunjukkan kesetiaan yang lengkap dan sempurna. Coba bayangkan, kesetiaan yang lengkap dan sempurna. Jadi nawaitunya, niat untuk membebaskan budak itu sampai di zaman Paulus nggak ada. Gimana Uti bisa bicara tentang membebaskan budak? Nawaitunya aja nggak ada. Kalau kita kan banyak jalan, lewat jalan sodako, lewat jalan zakat. Nah, zakat itu juga bisa dikasih ke budak, budak bisa punya harta lagi. Jadi banyak cara untuk melepaskan budak. Waktu habis Ustaz Awan. Jadi Buti dijawab dulu, nanti alasannya boleh. Jawab dulu pertanyaan dari Ustaz Awan ya. Kan tadi saya udah bilang. Aduh, ini kok jadi hilang lagi sih. Aduh, sebentar ya. Hilang lagi saya punya sinyal ini. Waduh. Sinyalnya hilang ya?
Sinyal ya? Sinyal. Enggak, bagus, sinyal bagus. Coba diangkat suaranya. Coba. Ya, jadi sinyalnya bagus ya. Bagus. Ya, jadi gini ya, bentar. Jadi saya ini aja deh jadi tadi ya Ustadz Alwan itu bereksegesi semua kalau saya lihat ya, karena Anda harus jawab saya juga ya. Di dalam Timotius 6 ayat 15 itu kan, itu hamba di situ kan bukan budak, bro. Ya, hamba itu adalah, kalau kita baca di dalam ininya, Anda kan hanya cocokologi. Coba kita buka ya. Itu nggak kena, ayat-ayat yang Anda pakai itu nggak kena, nggak nyambung, dan nggak membela Anda gitu loh ya, nggak membela sama sekali, nggak membela, nggak memberikan penguatan dari apa, nggak memberikan bukti dari apa yang ingin Anda jabarkan ya. Di dalam Alkitab pada Perjanjian Baru itu udah nggak ada lagi sistem kayak begitu ya kan. Nggak ada, bro, nggak ada sistem perbudakan lagi, itu udah tidak dikenal. Karena apa? Kan saya udah bilang tadi ya kan, setiap 6 tahun ya, dari dulu itu ya, setiap 6 tahun itu budak-budak harus dibebaskan. Lalu ada lagi namanya tahun Yobel, setiap 50 tahun ya kan, ada pembebasan bagi para budak-budak. Jadi lambat laun ya, Elohim bekerja dengan nyata sekali, bahwa lambat laun akhirnya ya nggak ada itu sistem kayak gitu lagi, nggak ada. Yang dimaksud hamba itu bukanlah hamba sahaya, bukanlah budak yang kerja ratusan bertahun-tahun gitu. Anda gimana sih? Ya, lagi pula ya, di dalam 1 Timotius 6 ini adalah untuk orang-orang yang tuannya adalah tuan yang orang percaya. Karena Rasul Paulus mengatakan ini pun seandainya, ini pun seandainya masih ada seperti itu ya, tuannya adalah tuan yang orang percaya. Dan orang percaya itu, orang Kristen itu, dia layak menerima penghormatan ya, karena dikatakan ini ya, karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih ya. Jadi dianggap saudara ya, jadi anggap saudara ya, karena kalau orang udah percaya memiliki ya, dan jadi tuannya itu menganggap budaknya itu saudara. Itu kan konteksnya ya, bukan perbudak yang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri atau budak-budaknya, enggak ya. Dia salah comot terus teman-teman ya, asal comot aja ya. Nih kita buka aja deh ya ayatnya ya, kita buka saja ayatnya. Sebentar, Alkitab saya mana sih tadi? Di 1 Timotius 6 ayat 15 ya. Ini asal comot ayat, asal bunyinya hamba, budak gitu. Wah, ini dia ya, enggak kayak gitu. Lihat dulu udah ngomong apa orang, asal comot ya kan. 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani. Nah ini ya, Rom, Korintus. Susah sekali, kecil-kecil jawabnya ya. Yakobus, Petrus, ketiga ya. 1 dan 2. Nah ini dia, Korintus ya, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika. Nah dia di Tesalonika ya. Ya, ini dia di Tesalonika ya. 1 dan 2 Timotius, 1 Timotius 6 ayat 15 ya kan. 1 Timotius 6 ayat 15 ya, dikatakan gini ya, yaitu saatnya akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya yang 1 Timotius 6 ayat 15 ya Pak Alwan ya. Kok nggak nyambung Pak? Ya justru ini malah, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya yang penuh bahagia, raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuan. 1 ini apa? 1 Timotius ya, nah ini ya 1 sampai 5. 1 sampai 5. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaklah menganggap tuan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat. Jika tuan mereka seorang yang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi, karena tuan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Waktunya Buti. Ya silakan. Mana habis? Ini sudah berapa kali berapa putaran ya?
Ya lanjut Itu lagi nggak aja bukti. nggak apa-apa. Nggak Nggak apa-apa ya. sedikit lagi. Oke, lanjut. Ya, Langsung jadi fokus ya, Pak Ustadz Alwan, Buti ya. Apa yang dipertanyakan Ustadz Alwan, dong dijawab Buti gitu ya. Buti Iya. jawab Ustadz Alwan, jadi enak gitu. jadi jadi perlakuan kepada Buddha itu tuh sama sekali nggak bisa dibantah ya, bahwa diapakan, ditendang kayak dipukul kayak, yang penting dia mati, tidak mati sekaligus, mati seketika tuh itu tertuang. Itu belum lagi yang lain-lain ya, bisa dianukan, bisa diapakan, banyak di dalam perjanjian lama itu banyak. Bohong banget ya teman-teman, diapakannya. Tadi kita baca tadi ya, kalau dia sampai mati itu dia dihukum, ada hukumannya. Ya ingat ya, bohong banget ini. Ya dia memelintir ayat. Kita baca tadi di dalam Keluaran, kalau budaknya sampai mati dia dapat hukuman. Dihukum dia, dipenjara, sama seperti orang membunuh orang lain, bukan membunuh budak. Ya budak dengan manusia sama, di penjara. Tetapi kalau dia tidak mati, dia sakit, dia ada di dalam pengawasan orang tuannya, ya harus disembuhkan gitu loh. Ya bohong banget ini si Alwan. Nah, Ibu itu mengatakan, oh setiap 6 tahun dibebaskan. Iya, itu untuk budak siapa dulu, Ibu? Itu untuk budak Ibrani yang dibeli. Kan sudah saya jelaskan, budak itu didapat tidak hanya lewat beli, tetapi juga lewat peperangan. Itu juga kalau bukan niatnya dia istilahnya dia dijual begitu loh. Tapi kalau dia memang niatnya sendiri ingin diperbudak, itu lain cerita. Jadi Ibu Uti kadang-kadang parsial menerangkannya, jadi orang bisa pada bingung. Kemudian Ibu Uti mengatakan itu hamba, itu bukan merujuk kepada budak. Coba buka King James Version, itu slave, budak. Cuman biar orang nggak ini ya, biar orang nggak apa namanya istilah kata itu, biar orang nggak berpikir macam-macam, lo budak kok dikasih gini di perjanjian baru, digantilah kata hamba. Budak itu budak. Nah, budak, coba kita buka Petrus 1 Petrus 2 18 sampai 29. Budak, terima otoritas tuanmu dengan segala rasa hormat. Tidak hanya mereka yang baik dan lembut, tetapi juga mereka yang kasar. Coba. Jadi di dalam 1 Petrus 2 18 29 harus budak itu taat, mau tuannya itu baik apa tuannya itu bangsat. Ngawur dia ya. Yang diperlakukan itu adalah jika tuannya itu adalah orang yang percaya. Ini kan ngawur ya Ustadz Alwan ya, bohong tepu-tepu. Jika tuan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani ya mereka lebih baik lagi, karena Tuhan yang menerima berkat pelayan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ya, dianggap sebagai saudara. Ngawur ini orang, ayat orang diputar-putar ya. Yang jelas pertanyaan saya, mana perintah untuk membebaskan budak-budak? Nggak ada kan teman-teman ya. Ya, jebakan Batman semua yang ada tadi ya. Mau baik mau bangsat wajib taat. Mau dipukul kayak mau dihantam kayak wajib itu buat. Nih teman-teman, ketika ingin coba untuk membahas perbudakan dalam Islam dan Kristen, ini kayak kubur diri sendiri jatuhnya. Tepu-tepu dia ya. Ini untuk orang yang percaya, yang layak dihormati. Bohong tepu-tepu dia ya. Ayatnya nggak ngomong gitu. Cuman kan banyak yang nggak baca kitab kan, banyak yang nggak baca perjanjian baru. Nah kalau kita bicara ketundukan lagi dalam Titus 2 nomor 9-10, beritahu budak itu untuk tunduk pada tuan mereka ya dalam segala hal. Ya. Makanya ketika Niken dulu kalau nggak salah ya, Ham itu memang kata Niken itu sudah ditakdirkan untuk jadi budak. Jadi Ham itu merujuk kepada bangsa hitam orang Afrika. Nah, keyakinan orang-orang Kristen pada yang melegalkan perbudakan di masa itu, orang Afrika itu wajar diperbudak. Maka karena mereka itu bangsa berkulit hitam dan mereka dikutuk berdasarkan Bible. Dan Bible slave itu, slave of Bible, Ibu Uti cross, Ibu Uti bisa bahasa Inggris, ketik aja Bible slave atau slave Bible, ada Ibu Uti Bible khusus untuk bisa dapat doktrin perbudakan, biar budaknya tuh pasrah jadi budak gitu Bu Uti. Oke, habis waktunya tadi disampaikan Bible slave. Ya, ini ya. Jadi Alwan, kamu udah kemana-mana. Kamu mengatakan tadi di dalam bilangan berapa tuh? Katanya
budak itu juga diambil dari rampasan. Nggak ada ya. Budak yang dimaksud di situ adalah itu orang-orang yang diperuntukkan untuk Tuhan. Nggak ada Musa ketika dia menang perang lalu memperbudak orang, nggak ada ya, karena yang masuk ke dalam tanah perjanjian itu tidak ada satupun budak yang ikut ya, semuanya murni bangsa Israel ya. Jadi kamu udah kemana-mana ya, yang dianggap budak, yang diperbudak, yang diambil dari perbudakan itu dipersembahkan untuk Tuhan untuk melayani bait Allah. Itu beda bro ya, nggak ada di situ ya, karena Elohim bahkan ketika dia menyuruh bangsa Israel itu untuk berperang ya, harta rampasan perang itu sama sekali bahkan harus ditumpas habis, dibakar ya kan, harus dibakar, karena itu harta-harta orang-orang para penyembah berhala itu kejijikan bagi Elohim ya kan, harus dibakar. Jadi kalau ada yang mencuri, orang itu harus dibunuh ya, karena itu jijik sekali ya. Jadi nggak ada itu, kamu asal comot ayat aja. Jadi nggak ada orang Israel ketika mereka menang perang ya, nggak diperbudak, mereka itu nggak ada, mereka sama sekali tidak memperbudak. Adapun kalau mereka diambil sebagai rampasan untuk dipersembahkan bagi Tuhan ya, mereka melayani di dalam rumah-rumah ibadat mereka itu, di dalam peribadatan mereka, dalam bait Allah, untuk dipekerjakan, bukan untuk diperbudak. Memperkerjakan dengan memperbudak itu beda bro ya kan. Mempekerjakan itu dibayar ya, punya harkat diri sebagai seorang pekerja yang layak menerima upah. Tetapi yang namanya diperbudak sama sekali hanya hak hidupnya doang yang dikasih selama masih menyenangkan tuannya gitu kan. Ini beda. Jadi nggak ada budak yang bisa bebas kalau dengan harta, karena nggak akan pernah dapat duit ya. Dan ini kan artinya cuma muter-muter, jebakan Batman, katanya membebaskan budak tetapi kan tidak gitu kan. Karena yang tidak mungkin dilakukan itu ya, Nabi mengatakan begitu karena dia tahu nggak mungkin bisa ada budak bebas karena dia bayar. Karena harga budak kalau dia paling mahal, dia paling menyenangkan tuannya dan harganya paling mahal, nggak akan pernah terlepas gitu loh. Sedangkan tadi Anda mengatakan itu hanyalah untuk orang Ibrani ya kan, budak belian orang Ibrani yang 6 tahun. Saya kan tadi udah bilang ada namanya tahun pembebasan ya, makanya mereka itu menanti-nanti tahun pembebasan itu ya. 50 tahun setelah itu semuanya bebas, yang punya utang bebas, yang punya budak bebas ya. Nah di masa Rasul Paulus dia mengatakan itu tuan-tuan harus tunduk kepada bukan budak ya, hamba-hamba harus tunduk kepada tuannya dengan konotasi ya, mereka itu ya kan, mereka itu beribadah taat kepada tuannya sama seperti taat kepada pemerintah. Aduh, udah habis kalau ngomong cepat sekali ya. Ya. Iya, lihat dong waktunya Buti. Silakan Ustaz Alwan. Nih, saya sebentar Ustaz Alwan, sebentar. Saya gedein dulu. Hoi. Daripada saya dibilang. Bilang Pak Fadli. Panggil Pak Fadli ya. Ya, oke. Silakan dijalankan ya. Saya. Bentar. Ustaz Alwan itu lagi manggil Pak Fadli. Ya. Mana dia? Ini Buti di sini Fadli. Aduh, Mami nggak panggil dulu dia di depan Gi. Oke, tapi dipanggil tuh Pi, di bawah Pi. Baik. Sudah, lanjut ya. Oke, Buti udah siap Budi. Lanjut Bunda, kawan. Jadi kalau Ibu Uti katanya nggak ada budak dalam perang itu sebenarnya, dan saya dikatakan, oh comot-comot ayat. Untung nggak keluar pretnya ya, pret. Tapi sama saya jarang Bu Uti pakai pret. Alkitab Sabda ini menerangkan, ini saya tadi merujuk Efesus 6 ya. Jadi budak perbudakan ini sumber Kristen ini ya, bukan sumber saya. Itu sumber perbudakan itu dari sini. Asal budak, ini bagian B, asal budak. 2 dibeli, 1 ditawan. Tawanan, perang berarti kan ya. Khususnya, bentar mana, kurang jelas ya. Aduh, Allah. Nah, khususnya tawanan perang umumnya dijadikan budak. Ini dikasih dalil sama kitab Sabda ini. Kejadian 14:21, seperti tuntutan Raja Sodom. Bilangan 319. Ini Bu, catat baik-baik ini. Ini dari mana sini saya catat sini. Ayo kita buka ya. Itu saya nggak ada Alkitab Sabda nulis kayak gitu. Itu Sabda dari mana itu? Ini Alkitab Sabda. Nggak jelas itu.
Iya, gimana? Jelas. Mana lagi? Saya punya pulpen. Kitab sabda. Itu dari kekristenan Uti, kitab sabda itu. Loh, ini Ya, mana sini saya buka juga. Ibu Uti. Mana saya buka juga. Mana Alkitab Sabda terus ada tulisan Uti. gitu. Budak perbudakan sebentar saya buka Ya. ya. Ayat berapa itu? Ayo sini. Ayat kamu tepu nih. Ke pinggir Ustazawan, kurang pinggir. Tuh. Udah jelas-jelas di depan pakai Ntar, layar. sini saya juga buka di sini. Mana? Tolong tunjuk arahkan saya. Ayo. Ini saya bacain aja nanti Bu Uti. Nanti kalau selesai diskusi tepu-tepu bisa nih. dibaca. Mana? Asal Tepu-tepu asal nih. para budak ya. Asal para budak, 1 ditawan, 2 dibeli. Nah, kalau ditawan dalilnya ini nih. Saya bacain ya. Ditawan. Khususnya tawanan perang umumnya dijadikan budak. Kejadian 14:21 seperti tuntutan Raja Sodom. Nah, Raja Sodom seperti di dalam Bilangan 31 nomor 9, Ulangan 21:14, 21:10, kemudian Hakim-Hakim 5:30, 1 Samuel 4:9, 2 Raja-Raja 5:2, 2 Tawarikh. Itu banyak tuh dalilnya. Jadi Ibu Uti nggak bisa nih. Alkitab Sabda saya nggak pernah ada yang kayak begitu Pak. Itu uraian dari siapa itu? Aduh. Ini Alkitab Sabda nggak ini, jelas Bu. nih. Aduh, ini ketika membicarakan tentang perbudakan, Alkitab Sabda ini loh. Enggak Ini ada sudah Pak, enggak ada jelas-jelas bicara Pak. gitu, enggak ada. Alkitab Nah, Sabda itu enggak memberikan makanya. rincian kayak gitu. Tuh. Nah, itu Ustazawan, literasi dari mana ke itu? pinggir kan ke kiri kan, kameranya ke kiri itu. Ini nih. Nah, ke bawahin sedikit. Itu Saya Efesus nggak pernah ada berapa lihat yang tuh? kayak gitu Pak, enggak Pak. Alkitab Sabdanya juga tuh warnanya warna hitam nih tuh, enggak kayak gitu Pak. Saya Aduh. ngedit Alkitab Sabda warnanya hitam, anunya emas. Nggak bisa lah, nggak bisa diedit itu bukan PDF. Iya. Ya, jadi jelas ya. Misalnya Bu Uti juga menyinggung tadi itu sudah sangat jelas. Saya nggak mungkin lah mau ngedit, udah pakai kamera juga. Jadi kalau Ibu Uti bicara itu tadi tentang budak Ibrani, itu masalah utang. Jadi kalau nggak bisa bayar ya sudah ditebus aja. Jadi ini ada perbedaan. Saya kasih poin-poin ya. Pertama, Kristen itu tidak punya solusi untuk orang yang sudah diperbudak. Perlakuan kepada budak juga nggak ada. Tidak ada seperti ya boleh dikata diperbaikilah nasib mereka, harkat mereka diangkat. Tidak ada yang seperti itu. Justru yang kita dapati budak-budak itu harus dibebas diapakan saja. Mau tuannya baik, tuannya jahat, sudah saya bukakan dalilnya tadi, harus dihormati, ditaati sepenuhnya, bahkan dipakai istilah taatnya harus taat sama seperti taat kepada Kristus. Nah, bahkan kalau dipukul misalnya, dihantam dengan tongkat, kalau dia nggak mati seketika nih Bu Uti, dia nggak mati seketika itu nggak ada hukuman. Polisi nggak bisa nangkap dia loh, itu budaknya dia. Kecuali dia terbalik. Kalau dia mati seketika baru kena hukum. Tapi kalau dia masih ngap-ngapan, masih bisa bertahan hidup sehari aja, hukum nggak ada, polisi nggak bisa nangkap dia. Gitu. Aduh, kita konklusi aja dulu ya. Soalnya saya ada kegiatan ini kan nggak terencana ini soalnya. Oke, waktu habis Pak Ustazawan. Nah, Di closing statement aja gimana Itu Ustaz? closing dulu. Iya, closing dulu, nanti lanjut lagi dengan teman-teman. Saya ada kerjaan ini kan nggak, Ibu Uti kan ngejar-ngejar saya terus soalnya. Ya, saya juga ada Nanti kerjaan cari ya, waktu ada lagi. tamu ya. Oke. Ya. Silakan Buti, silakan Buti. Kasih Ya, konklusi. ya gini ya. Nih ya. Jadi yang Anda bawa itu jelas itu ya. Anda pakai Alkitab Sabda itu nggak ada itu seperti itu. Karena tadi kan sudah bilang ya, harta rampasan itu dibawa ke imam ya di dalam. Saya ambil satu aja contoh ya. Jadi Pak Alwan itu tepu-tepunya kelihatan banget ya. Bilangan 31 ya. Dan bawalah orang-orang tawanan rampasan dan jarahan itu kepada Musa dan Imam Eleazar dan kepada Imam Israel ke tempat dibawa kepada imam untuk dipersembahkan dalam rumah Tuhan ya, jelas saya katakan di situ ya.
Ya, Imam Eleazar seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, ya, untuk dipersembahkan ke dalam rumah Tuhan, untuk dipekerjakan sebagai pelayan Tuhan, bukan untuk dipakai sendiri, ya. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, ya, seorang orang bertakwa, orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istrinya dan budak-budak yang mereka miliki. Nggak kayak begitu, bro, ya. Jadi budak-budak ya sama, ya, seperti istri, ya, dia mempunyai kewajiban juga untuk melayani, ya, sebagai seorang suami, ya kan. Nah, tetapi di kami jelas tadi ayat yang Anda pakai, saya udah kasih tahu, itu adalah untuk kemuliaan Tuhan, dikembalikan kepada Tuhan untuk menjadi pekerja Tuhan, bukan untuk diperbudak, ya. Jadi ngawur, ya. Lalu apalagi kamu mengatakan, ya, kamu membawa-bawa di dalam kitab Efesus, gitu kan. Nah, itu juga peraturan untuk orang yang mempunyai masalah perbudakan, tetapi jelas dikatakan di situ, ya, untuk beriman, supaya mereka beriman sama taat, ya, mengajarkan ketundukan sama taat seperti, ya, seperti taat kepada pemerintah. Ya, tetapi kan saya sudah bilang perbudakan untuk kekristenan itu orang Kristen, dan di dalam Alkitab itu sudah tidak ada sama sekali, karena ada hukum yang membebaskan mereka. Untuk orang-orang itu ada hukum yang membebaskan setiap tahun, setiap 6 tahun, setiap 50 tahun. Dan ini kan tidak ada, ya. Anda tidak bisa menjawab saya tidak ada, ya. Bahkan budak-budak itu di tempat Anda, tadi Anda mengatakan boleh makan bersama. Bagaimana bisa makan bersama ketika ada tamu orang luar pun tidak boleh masuk ke rumah Nabi sembarangan. Bahkan ketika ada keperluan mereka semua di luar makan bersama Nabi. Anda baca di saya makan di luar, tidak bisa. Anda jadi berbohong kepada saya. Di dalam Al-Azab itu jelas dikatakan ada tirai, ya. Nabi tidak boleh sembarangan didatangi, gitu kan, apalagi makan bersama dia. Dan Nabi sendiri tidak mau menerima makanan sedekah. Sedekah itu kan artinya untuk orang-orang yang kurang. Nabi punya penghormatan, dia nggak mau makanan sedekah. Kalau sedekah itu kan untuk orang-orang susah. Bagaimana Anda mengatakan dia makan bersama, gitu loh, ya. Lalu ketika dikatakan, ya, Nabi, ya, jadi itu, ya. Ya sudah, ya, kalau closing, masa closing 3 menit? Ini tadi menjawab. Nah, sekarang saya closing, ya. Sama lagi, oke. Iya, tadi yang tadi kan menjawab, ya. Jadi itu, ya. Jadi Alwan membabi buta, ya, buta, ya. Bahkan lanjut. Ya, Alwan membabi buta ketika dia mengatakan, ya, bahkan, ya, tadi kan tidak ada sama sekali ayat yang membebaskan perbudakan. Artinya apa? Artinya adalah yang dikatakan kitab yang membenarkan atau kitab menyempurnakan, nggak ada yang disempurnakan. Sistem perbudakan sama sekali tidak ada yang diperbaiki oleh Nabi. Karena apa? Karena Nabi mengatakan kalau, ya, bahkan dikatakan tadi, ya, yang mendapatkan pahala kalau budak itu nggak dibebaskan begitu, dikasih aja ke saudara yang lain, ya kan. Bahkan di dalam Al-Balad tadi, Al-Balad 11 dikatakan yang sulit, bahkan Allah sendiri mengatakan sulit sekali untuk membebaskan budak-budak, gitu, ya. Lalu apalagi nggak ada. Saya tidak bisa melihat ada, ya, hukum yang melepaskan budak-budak, ya. Tidak ada, ya. Nih saya bacakan lagi, ya. Ada hukum budak-budak tadi tuh, ya. Mana lagi nih? Tadi saya baca lagi satu ayatnya yang dikatakan bahwa nih tadi mana, ya? Sebentar. Ya, nih tidak apa. Nih, ya, sebentar, Pak. Pak Arwannya udah pergi, ya, sebentar. Ada. Pak itu Pak Fadli. Ya udahlah itu aja, teman-teman, saya ada tamu nih, ada itu, ya, sebentar. Ya. Tunggu Pak Fadli, tunggu. Ya. Oh, ya sudahlah, ya, itu, ya, ini aja, ya. Lalu ini, ya, budak di dalam budak Islam itu bahkan dikatakan menebus dosa loh. Waduh, kasihan banget, ya. Di dalam itu, ya, Al-Bukhari 360 dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, setiap orang Islam yang memerdekakan orang Islam, ya, maka orang SWT itu akan menyelamatkan setiap anggota tubuh pembebas itu dari neraka. Nah, gitu kan.
Ya, banyak sekali. Jadi nggak ada. Saya tidak menemukan ada perubahan yang radikal yang dibuat oleh Nabi untuk membebaskan budak-budak. Bahkan Nabi mengatakan orang-orang mukmin, orang-orang saleh, orang-orang bertakwa adalah dia yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap terhadap istri-istrinya dan budak-budak sahaya yang mereka miliki. Jadi untuk hal begitu pun budak menerima gitu kan. Ya itu saja ya teman-teman. Terima kasih. God bless. Ya, jadi untuk untuk urusan ini juga budak-budak layak ya menjaga kemaluan itu kecuali terhadap istri-istri dan budak-budak. Bisa kita bayangkan ya, budak-budak ditiduri ya seperti itu ya, tanpa memperdulikan haknya apakah dia suka atau tidak ya. Ini wah luar biasa ya. Oke, terima kasih teman-teman. Inilah dia ya percakapan saya dengan Pak Alwan ya, semoga berkenan ya. Intinya adalah memang tidak ada penghapusan radikal untuk teori atau untuk hukum perbudakan ini ya, hanya slogan-slogan ya, jebakan Batman semua. Oke, bye bye, thank you, God bless. Kita selesai ya.